Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas pada kesempatan kali ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai kasus di MK Profesi Keguruan, yaitu kasus pelecehan seksual di lingkungan sekolah. Baiklah, yang terhormat Dr. Haji Samsida MPD, dan perkenalkan nama saya Nur Mujahidah dengan 2002 085 01022. Baiklah, selanjutnya yaitu apa itu profesi? Profesi adalah pekerjaan, tapi tidak semua pekerjaan masuk ke dalam profesi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa yang dimaksud profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan, keahlian, seperti keterampilan dan kejuruan tertentu. Profesi tidak seperti pekerjaan karena tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, dan tidak dilatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Keahlian ini diperoleh melalui profesional seperti latihan pendidikan profesi maupun setelah menjalin macam-macam profesi tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian seorang yang mempunyai latar belakang pendidikan kebutuhan dirinya kepada masyarakat yang membutuhkan ilmu yang dimilikinya. Yaitu apa itu pelecehan? Selama ini, banyak yang menyangka bahwa pelecehan seksual hanya sebatas pemerkosaan atau pemaksaan dalam melakukan hubungan intim. Nyatanya, ada banyak jenis perilaku lain yang masuk ke dalam kategori pelecehan seksual dan dapat mengakibatkan trauma dan gangguan kesehatan bagi korban. Komnas Perempuan menyebutkan bahwa pelecehan seksual adalah tindakan yang bernuansa seksual, baik yang disampaikan melalui kontak fisik maupun kontak non-fisik, di mana tindakan tersebut dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan fisik maupun mental. Contoh kasus yaitu kasus pelecehan seksual di sekolah di Kota Batu, Jawa Timur atau Jatim. Kali ini terjadi di lembaga pendidikan berbasis boarding school. Lembaga pendidikan boarding school ini dibawa oleh Pondok Modern Al-Izzah, Desa Sumberjo, Kecamatan Batu. Ini merupakan kasus kedua kalinya setelah kasus pelecehan seksual di SMA. Kasus ini dibenarkan Kepala Sekolah SMA Al-Izzah, Adnan Yakub. Ia mengatakan bahwa kasus pelecehan seksual yang dimaksud adalah menyimpang orientasi seksual oleh pelaku yang terjadi di kelas 10 SMA Izzah pada Rabu tanggal 22 bulan 12 2021. Adnan mengakui bukan hanya pelecehan seksual, kekerasan fisik tersebut memang terjadi di SMA Al-Izzah. Kekerasan fisik itu seperti pemukulan. Selain itu juga ada catatan kasus perundungan. Sebenarnya kasusnya terjadi pada tanggal 9 Juli 2020 lalu dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Korban sudah tidak di sini, namun pelaku masih, katanya seperti dikutip dari suarajati.timpost.com, jejaringan media suara.com. Sebenarnya kasus selanjutnya, surat peringatan itu berisi ancaman akan dikeluarkannya pelaku dari sekolah jika kembali pelaku melakukan pelanggaran serupa. Menyikapi kasus tersebut, Adnan tidak sepakat jika dikatakan terjadi pelecehan seksual. Ia menyebut bahwa yang terjadi pada kasus tersebut merupakan ujian terhadap kedua orang tua korban dan pelaku. Kami masih memberikan kesempatan kepada pelaku untuk tetap berada di lingkungan sekolah dengan pemantauan ketat. Bahkan pelaku menunjukkan perubahan dan berhasil masuk ke dalam 10 besar siswa berprestasi.
Baiklah, selanjutnya yaitu penyebab kasus. Yang pertama, kurangnya perhatian dan penanganan dari pemerintah. Pemerintah cenderung menganggap bahwa tidak pentingnya atas kasus tindakan kekerasan seksual, sehingga tidak adanya penanganan kasus dan serius untuk kasus tersebut. Padahal, dampak yang ditimbulkan dari akibat dari tindakan kekerasan seksual sangatlah besar bagi korban yang mengalaminya. Kedua, yaitu cara berpikir yang tidak setara. Kekerasan seksual sesungguhnya terjadi dimulai dari adanya cara berpikir yang tidak setara, sehingga menyebabkan salah satu pihak dijadikan objek seksual. Kerap sekali korban kekerasan seksual adalah perempuan dan anak. Sedihnya, korban seringkali disalahkan dalam kasus tersebut. Akibatnya, korban takut untuk melaporkan apa yang terjadi terhadap mereka. Yang ketiga yaitu adanya relasasi kekuasaan yang tidak seimbang. Relasasi kekuasaan yang tidak seimbang antara guru dan murid, di mana guru lebih dominan atas muridnya, menyebabkan seorang pengajar memiliki potensi melakukan tindakan kekerasan seksual. Dalam hal ini, korban seringkali berada di bawah ancaman pelaku. Misalnya diancam untuk tidak naik kelas, nilai turun, dan ancaman lainnya. Selanjutnya yaitu cara mengatasi dan mencegah kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas keamanan sekolah dan memperketat kualifikasi staf mengajar. Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di sekolah adalah dengan meningkatkan kualitas keamanan agar sekolah menjadi tempat yang aman bagi siswa. Selain itu, pemerintah sebaiknya memperketat kualifikasi staf mengajar sehingga dapat meningkatkan kualitas staf mengajar secara akademik maupun non-akademik. Kedua, yaitu perhatikan budaya sekolah. Pada saat memilih sekolah, perhatikan budaya seperti apa yang diterapkan oleh sekolah, pola pikir yang diajarkan, dan bagaimana kehidupan sosial di lingkungan sekolah tersebut. Ketiga, yaitu memberikan psikodukasi seksual sejak dini. Bentuk kekerasan seksual ternyata tidak hanya kontak fisik saja, namun juga non-fisik. Pentingnya psikodukasi seksual sejak dini bertujuan untuk menambah pengetahuan anak tentang kondisi tubuhnya dan etika bergaul dengan lawan jenis. Keempat, yaitu memilih dengan ketat aktivitas belajar mengajar. Upaya lain yang dapat membantu mencegah tindakan kekerasan seksual pada anak adalah dengan memilih aktivitas anak dengan ketat. Pemberian suplemen belajar online dapat menjadi salah satu solusi. Baiklah, kesimpulannya yaitu kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja, di mana saja dan kapan saja, termasuk di sekolah. Padahal salah satu peran sekolah adalah untuk mengawasi siswa saat di dalam sekolah. Siswa menjadi tanggung jawab sekolah dan berada di bawah pengawasan guru maupun pihak lain yang terkait. Namun, tingginya angka kekerasan seksual di lingkungan sekolah membuat sekolah seolah kehilangan fungsinya sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk belajar. Baiklah, itulah hasil dari pemaparan saya mengenai kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.